Perkenalkan, saya Regi Fitriani, kelas non-reguler semester 3, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dan nomor NPM saya 7420117201. Untuk dosennya, Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini, SHMH, Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi, SHMH. Tugas review pertemuan kelima yaitu tentang masih hukum pidana lanjutan, yaitu tentang resum materi dari bab 3, 4, dan 5. Sedikit saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana dalam kurung common law atau konsensus. Saya akan menjelaskan pengertian perbarengan atau gabungan, TP dalam garis miring konsensus, garis miring common law. Dalam KUHP tidak ditemukan definisi ya, tetapi dari rumusan pasal-pasal dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Jika jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antaranya, pengertian tersebut yang di atas yang baru saya sampaikan, yang paling penting adalah yang pertama yaitu yang pertama karena menyangkut perbuatan. Selain itu juga ada syarat residif, adalah satu kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. 2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatan harus merupakan pencaharian dalam kurung khusus untuk pasal 22 atau 16, 3013 bis dan 393 syaratnya itu ada. Sini ada matinya terdakwa, pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanya pelaku tindak pidana tersebut. Dalam pasal ini terletak satu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri orang pribadi. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja. Artinya tidak dapat dituntut itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya. Sekian review pertemuan ke-15 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.